Hai anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap semangat belajar? Harus dong. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, khusus untuk penguatan pelajaran PPKN tentang perilaku hidup rukun. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kehidupan kerukunan hidup. Perilaku hidup rukun. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Keragaman budaya di antaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Segala macam perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup rukun. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku hidup rukun? Ada yang tahu apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun itu bisa kita lakukan di mana saja. Contohnya di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ada yang bisa menyebutkan hidup rukun di rumah? Ya, contohnya membantu orang tua, mengajari adik kita belajar, membantu menjaga adik. Nah, itu contoh hidup rukun di rumah. Selanjutnya, hidup rukun di sekolah. Contohnya yaitu berbagi makanan dengan teman, meminjami teman yang tidak membawa alat tulis, bermain dengan teman tanpa memandang ras. Lanjut. Berikutnya yaitu contoh hidup rukun di masyarakat. Contoh hidup rukun di masyarakat contohnya yaitu melakukan kerja bakti dan gotong royong, menjenguk tetangga yang sakit, dan ikut kegiatan pos kamling. Nah, selanjutnya nilai-nilai apa saja yang bisa kita peroleh dari hidup rukun? Yang pertama, nilai kebersamaan. Kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, nilai toleransi yang tinggi. Lantas, apa saja manfaat hidup rukun untuk kehidupan kita? Salah satunya yaitu saling tolong-menolong. Jadi kalau misalnya kita terbiasa hidup rukun dengan teman, dengan tetangga, saat kita merasa kesulitan atau mendapatkan kesusahan, pasti akan banyak teman ataupun tetangga yang menolong kita. Manfaat berikutnya yaitu memperluas pergaulan. Dengan hidup rukun, kita akan memperoleh banyak teman. Coba bayangkan kalau kamu tidak rukun dengan temanmu, pasti teman-temanmu juga tidak mau berteman denganmu. Yang ketiga yaitu menciptakan keharmonisan. Yang keempat, menghindari perkelahian. Yang kelima yaitu menciptakan kedamaian dan tenang. Kalau kalian terbiasa hidup rukun, hidup kalian akan damai, harmonis, tenang, dan jarang terjadi perkelahian. Bahkan tidak mungkin ya terjadi perkelahian karena kita senang untuk hidup rukun. Berikutnya, perhatikan gambar cerita bergambar berikut ini ya. Perhatikan gambar. Andi dan Ari adalah teman yang selalu bermain bersama. Andi yang berasal dari Sunda tidak pernah malu bermain dengan Ari yang berasal dari Papua. Begitupun sebaliknya.
Andi dan Ari tidak pernah mempermasalahkan perbedaan suku mereka. Mereka tetap berteman dan saling berbagi. Jadi Andi dari Sunda, Ari dari Papua. Andi dan Ari saat berteman tidak membeda-bedakan, kamu dari Sunda, aku nggak mau berteman dengan kamu. Tidak seperti itu ya. Jadi walaupun berbeda, tetapi mereka tetap berteman. Nah, dari cerita tersebut, apakah perilaku Andi dan Ari mencerminkan hidup rukun? Ya, betul. Andi dan Ari hidup rukun ya, karena mereka tidak peduli apa suku mereka. Walaupun berbeda suku, berbeda dari daerah, mereka tetap berteman. Berikutnya, lakukan pengamatan pada cerita bergambar berikut ini. Andreas, Meli, dan Wayan sama-sama bergerak menggalang bantuan untuk perbaikan masjid di dekat rumah Anto. Tanpa disangka, banyak sekali umat Nasrani, Hindu, dan Buddha yang prihatin dan mengulurkan bantuan. Ada yang berupa dana, ada juga yang siap membantu dengan tenaga. Bantuan dana yang terkumpul sudah melebihi jumlah yang dibutuhkan. Banyak tenaga yang ikut bahu-membahu memperbaiki bangunan masjid. Mereka semua berasal dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Nah, 1 bulan kemudian, dengan banyaknya dana serta tenaga yang membantu, perbaikan masjid berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Masjid dekat rumah Anto pun kembali berdiri menjadi bangunan yang bagus. Umat muslim pun dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk lagi. Setelah membaca cerita bergambar tersebut, sekarang coba jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah cerita bergambar di atas mencerminkan sikap hidup rukun? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, menurutmu apa saja manfaat yang bisa kita peroleh dengan hidup rukun? Mudah kan? Kalau kalian tadi memperhatikan penjelasan Bu Guru, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini.